Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas terhadap diri kamu, tetapi saya akan berusaha untuk melihat dan memberikan suatu kabar terhadap diri kamu dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan menggambarkan situasi kamu atau memang situasi manusia tersebut? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut sedang berusaha untuk memberikan suatu perubahan di dalam keseimbangan hidupnya. Perubahan yang ingin dilakukan oleh satu energi yang saya katakan tadi atas dasar situasi yang benar-benar sudah kecewa dan sudah sakit hati. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan posisi energi pihak lain tersebut sedang berusaha untuk meyakinkan
di mana hal tersebut dilakukan terhadap apa yang pernah dirusak. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, ketiga aspek yang saya katakan tadi, untuk saat ini saya merasakan benar-benar tidak saling seimbang. Kenapa saya mengatakan tidak saling seimbang? Pemikiran kamu masih ingin bertahan, perasaan kamu ingin keluar, sisi batin kamu seakan-akan ingin meluapkan situasi emosional. Tidak sinkron yang saya lihat dan tidak sinkron yang saya rasakan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja saya mengategorikan diri kamu menginginkan yang namanya perubahan. Perubahan yang kamu inginkan bisa saja terhadap sikap yang diberikan oleh manusia tersebut terhadap diri kamu, agar manusia itu bisa memberikan diri kamu suatu kasih sayang yang benar-benar sangat tulus. Akan tetapi, apa yang kamu inginkan dan apa yang ingin kamu lakukan terhadap perubahan kamu itu, saya rasa semuanya karena memang kamu sudah merasa sangat kecewa. Kekecewaan yang sedang kamu renungkan untuk saat ini. Penyesalan yang sedang kamu renungkan untuk saat ini. Sakit hati yang kamu simpan untuk saat ini. Situasi sakit hati inilah yang mengharuskan diri kamu untuk berpikiran, di mana ketika diri kamu berpikiran, mau tidak mau harus berpikir untuk ke depan. Unsur keterpaksaan, terpaksa melakukan perubahan karena memang tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Unsur keterpaksaan yang sedang kamu lakukan karena memang diri kamu tidak pernah mendapatkan ketenangan. Page of Wands, kartu pertama yang saya arahkan terhadap posisi energi kamu. Satu tongkat yang kamu miliki, yang kamu berikan, yang kamu rencanakan, yang kamu perjuangkan, yang kamu pertahankan agar tongkat tersebut bisa berdiri tegak, tetapi tongkat itu dipatahkan oleh seseorang yang pernah kamu prioritaskan. Tongkat yang berdiri tegak, yang seharusnya diri kamu memiliki suatu impian untuk kedepannya, bisa menikmati kehidupan di masa tua terhadap manusia tersebut,
tetapi tongkat itu tidak lagi berdiri tegak, melainkan sudah patah. Tongkat inilah yang saya kategorikan terhadap diri kamu, di mana diri kamu sedang berusaha keras untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kamu, walaupun perubahan tersebut kamu lakukan dengan seorang diri. Walaupun perubahan yang kamu lakukan tersebut penuh dengan kesedihan, walaupun perubahan tersebut penuh dengan kepahitan. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu? Ya, kalau cocok, kamu angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Saya hanya melihat dari kondisi batin kamu. Saya tidak melihat dari kondisi pemikiran kamu, dan saya tidak melihat dari kondisi perasaan kamu. Karena ketika diri saya mengarah terhadap pemikiran kamu masih bisa kamu kendalikan. Perasaan kamu masih bisa kamu kendalikan. Tetapi sisi batin kamu tidak bisa kamu kendalikan, karena sisi batin itu berbicara secara jujur, bergerak apa adanya, dan memberikan sinyal terhadap komunikasi kepada Sang Pencipta. Saya mengakui dan saya mengerti bagaimana kondisi kamu. Tetapi usahakan ketika diri kamu menginginkan suatu perubahan untuk kamu nikmati dan mendapatkan suatu kebebasan, coba buang pemikiran kamu yang bersifat overthinking tersebut. Karena yang saya lihat untuk saat ini, masih ada sisi penghambat yang selalu menghalangi diri kamu untuk mendapatkan suatu keseimbangan ataupun kestabilan. Sisi penghambat ini yang selalu membuat diri kamu berputar-putar seperti roda yang tidak memiliki tujuan. Kamu jangan terlalu lama memberikan pengaruh negatif. Jangan berpikiran terlalu negatif. Kalau kamu ingin mendapatkan perubahan terhadap perencanaan yang kamu susun, eksekusikan. Jangan ragu dan jangan labil. Karena ketika diri kamu mengeksekusikan hal tersebut, ada kabar yang akan kamu dapatkan sesuai dengan target kamu. Ada kabar yang akan memberikan tongkat yang kamu pegang akan kembali berdiri tegak. Karena di dalam tongkat itu, ketika tongkat itu berdiri tegak, orang lain tidak lagi menganggap diri kamu sebelah mata. Orang lain tidak lagi bisa memberikan diri kamu suatu perlakuan yang kasar. Orang lain tidak bisa lagi menginjak-injak harga diri kamu kalau tongkat tersebut berdiri tegak dan kamu membuang pemikiran diri kamu overthinking tersebut. Ini dia Wage. Sampai di sini kamu mengerti terhadap apa yang saya katakan? Sampai di sini cukup jelas dengan perkataan yang barusan saya sampaikan terhadap diri kamu. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini
terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Sepertinya tongkat yang saya kategorikan tadi pernah kamu berikan terhadap manusia tersebut, tetapi tongkat itu dia salah gunakan. Dia permainkan, dia anggap sebagai suatu pemikiran yang salah. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena tongkat yang kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan belum layak untuk mendapatkannya, belum layak untuk memperjuangkannya, belum layak untuk mempertahankannya, dan belum layak untuk mempergunakannya. Karena manusia itu secara umur lebih dewasa terhadap diri kamu, tetapi secara pemikiran belum tentu lebih dewasa terhadap diri kamu. Ini orang masih sangat ingin bermain-main. Ini orang masih memiliki karakter dan watak seperti kekanak-kanakan yang menginginkan selalu dimengerti, selalu dipahami, selalu menuruti apa yang dia minta, tetapi manusia ini tidak peduli bagaimana cara seseorang memperlakukan diri dia sebagai orang yang diprioritaskan. Ini Dewa Geng, kalau memang manusia ini mampu memegang tongkat yang kamu berikan terhadap diri dia, kamu tidak akan pernah melakukan suatu perencanaan yang dimana perencanaan tersebut atas dasar keterpaksaan. Keterpaksaan ini karena memang unsur sakit hati yang pernah dikecewakan ataupun dihianati. Kalau memang manusia ini bisa menghargai tongkat yang pernah kamu berikan terhadap diri dia dengan ketulusan hati kamu yang terdalam, dia tidak akan pernah memberikan diri kamu suatu kesedihan, tidak akan pernah memberikan diri kamu suatu kepedihan, dan tidak akan pernah memberikan diri kamu suatu perlakuan yang kasar. Apakah yang barusan saya katakan ini cocok bagi diri kamu? Apakah yang barusan saya katakan ini sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Pace of Wands, Wak Geng. Kamu benar-benar tulus, tetapi manusia itu mempermainkan kamu. Secara umur, bukan membuktikan pemikiran itu bisa memberikan hubungan yang serius. Hubungan yang serius itu tersinkron apabila pemikiran dan perbuatan bisa sama-sama memberikan keseimbangan dan bisa sama-sama saling menghargai. Bukan saling menindas dan bukan saling menganggap orang lain itu hanya sekedar formalitas. Ini dia. Nah, kalau saya mengarah kembali terhadap posisi energi kamu, saya rasa manusia ini dalam waktu dekat akan meyakinkan diri kamu kembali dan mengakui bahwasannya apa yang pernah kamu berikan di dalam kehidupan dia akan menganggap diri kamu angel di dalam kehidupan dia. Dia akan mengakui dalam waktu dekat ini, atau bisa saja baru-baru ini ada suatu komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu, di mana komunikasi tersebut meminta maafkah
atau memang ada yang membuat diri kamu bertengkar terhadap diri dia? Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Pentacles. Seven of Pentacles. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu yang kedua yang barusan saya bukakan ini. Berusaha untuk meyakinkan diri kamu karena memang kamulah orang yang paling berharga di dalam kehidupan dia. Walaupun dia beranggapan diri kamu, walaupun dia menganggap diri kamu paling berharga di dalam kehidupan dia, dia akan melakukan satu cara agar diri kamu kembali terhadap diri dia. Seven of Pentacles memiliki impian dan memperbaiki impian tersebut agar terwujud kembali. Tongkat yang pernah dia patahkan, tongkat yang pernah kamu berikan, akan dia berikan kembali terhadap diri kamu, tetapi sesuai dengan keinginan kamu dan sesuai dengan keinginan manusia tersebut. Perubahan untuk menuju kabar yang baik, perubahan untuk menuju kestabilan yang baik. Ini Dewa Geng. Berarti dua kartu yang saya pegang ini kartu yang berbicara terhadap hal positif, bukan negatif. Dia hanya membutuhkan kata maaf dari diri kamu. Dia hanya membutuhkan kesempatan dari diri kamu untuk kesekian kalinya karena memang kamu yang masih paling berharga di dalam kehidupan dia. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu King of Pentacles. Tadi Seven of Pentacles, sekarang King of Pentacles. Page of Wands, tongkat, King of Pentacles, perasaan yang masih kuat terhadap diri kamu. Lagi semangat-semangatnya untuk berkorban terhadap diri kamu karena dia menyadari apa yang pernah kamu berikan sudah disalahgunakan dan mencoba untuk mengubah kesalahan tersebut walaupun manusia itu tidak mendapatkan persetujuan dari energi yang berada di ruang circle kamu. Dia tidak peduli dan dia akan berencana untuk menyatukan hubungan yang rusak itu. Dia masih kuat, perasaannya masih kuat terhadap diri kamu. Rintangan apapun yang akan dia hadapi, itu tidak akan pernah mengganggu rencana diri dia untuk kembali terhadap diri kamu. Seven of Swords dengan King of Pentacles, Seven of Pentacles dengan King of Pentacles. Ini Dewa Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Temperance. Di mana kemunculan kartu The Temperance ini kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Temperance. The Temperance ini berbicara terhadap zodiak Sagittarius, yang dimana The Temperance ini menggambarkan seseorang
yang menginginkan keseimbangan, menggambarkan seseorang yang tidak tegaan terhadap orang lain. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya mengategorikan terhadap posisi energi kamu, sepertinya kamu itu adalah orang yang selalu dimanfaatkan, tetapi ketika diri kamu dimanfaatkan, kamu tidak pernah berpikiran negatif. Karena kamu tidak tega melihat kondisi orang yang meminta bantuan terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap apa yang saya katakan tadi dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, dia hanya berharap menunggu satu momen yang dimana momen tersebut bisa dipertemukan kembali terhadap diri kamu. Bisa memperbaiki suatu komunikasi terhadap diri kamu, walaupun komunikasi tersebut belum tentu kamu respon. Dia akan memprioritaskan dan dia tidak peduli bagaimana tanggapan dari beberapa energi di ruang circle kamu untuk menyatukan hal yang pernah rusak. The Temperance. Saya rasa dalam waktu dekat ini ada suatu kerukunan komunikasi yang akan dia berikan terhadap diri kamu. Itu adalah bentuk dari batin dia yang sudah tidak terkendalikan. Komunikasi yang akan dia berikan terhadap diri kamu itu adalah bentuk dari posisi batin dia yang masih berharap terhadap diri kamu. Ini Dewa Geng. Semua tergantung kepada keputusan kamu. Saya rasa keempat kartu yang saya pegang ini menyimpulkan manusia itu meminta maaf terhadap diri kamu. Maafkan manusia ini karena memang manusia ini masih memiliki karakter seperti kekanakan. Dia masih membutuhkan arahan dari diri kamu. Saya tidak menyalahkan dan saya tidak membenarkan diri kamu kalau kamu tidak memberikan kata maaf terhadap manusia tersebut. Karena kamu pun pernah melakukan kesalahan. Saya tidak bisa mengatakan manusia itu 100% bersalah. Bisa saja beberapa persen kamu pun salah ketika bersama dengan manusia tersebut. Bisa saja kamu yang terlalu keras untuk memberikan arahan terhadap diri dia sehingga diri dia ingin berontak, di mana pemberontakan dia itu menunjukkan sikap ketidakmauan dia. Bisa saja diri kamu yang terlalu keras. Wah, geng. Itu dia. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Six of Cups. Di mana kemunculan kartu Six of Cups ini kartu yang berbicara terhadap koneksi. Koneksi yang masih kuat, koneksi yang masih ingin diperbaiki. Koneksi ini ada dua hal. Koneksi terhadap energi di masa lalu kamu dan koneksi terhadap energi baru kamu. Tetapi sesuai dengan kartu pertama yang saya bukakan tadi adalah kartu Page of Wands. Seakan-akan koneksi tersebut terhadap orang yang pernah bersama dengan diri kamu tetapi karakter berbeda dengan diri kamu.
Sebenarnya diri kamu pun masih mengharapkan manusia tersebut. Benar tidak apa yang barusan saya katakan? Kamu masih mengharapkan manusia itu, bukan? Kamu jangan membohongi. Dari hati kamu atau dari batin kamu yang terdalam, kamu masih menginginkan manusia tersebut, kan? Kembali terhadap diri kamu. Kalau kamu masih menginginkan manusia tersebut kembali dan bisa memperbaiki hubungan itu, maafkan diri dia, karena kata maaf itu sinyal dari batin dia. Koneksi masih bersama dengan diri kamu, koneksi masih beranggapan diri kamu paling berharga, koneksi menunggu satu momen agar diri kamu memberikan kesempatan, koneksi agar diri dia bisa memperbaiki tongkat yang patah tersebut. Maafkan diri dia kalau kamu masih menginginkan diri dia kembali di dalam kehidupan kamu. Lupakan situasi yang pernah dia berikan di masa lalu dan mencoba untuk berpikir secara cerdas. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.